Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi, bisa bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran Al-Quran Hadis. Bagaimana, semuanya sehat kan? Ya, alhamdulillah. Pak Andi mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk terus belajar. Anak-anakku sekalian, di minggu yang lalu Pak Andi menyalurkan santunan yang sudah kalian titipkan kepada Pak Andi. Pak Andi mengucapkan terima kasih ya, terima kasih kerjasamanya untuk anak semuanya yang sudah memberikan santunan untuk anak-anak yatim. Kelas 5, terima kasih ya. Dan untuk yang tidak bisa menitipkan, Pak Andi juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kalian semuanya anak hebat, anak soleh dan solehah, mempunyai kepedulian yang tinggi untuk menyantuni anak yatim. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan anak yatim. Ya, karena dalam hadis ini memberikan isyarat bahwa orang yang menyantuni, orang yang melindungi, orang yang peduli terhadap anak yatim maka akan ditempatkan di surganya Allah, dekat ya, dekat dengan Rasulullah SAW. Dan tentunya surganya Rasulullah itu pasti surga yang tertinggi. Rasulullah mengisyaratkan dalam hadis yang nanti akan kita pelajari itu seperti ini. Ya. Jadi berdampingan, berdekatan, bertetangga dengan Rasulullah, orang yang senang, orang yang peduli, orang yang menyayangi anak yatim. Dan ini sangat berkaitan, sangat berhubungan dengan pelajaran yang sebelumnya kita pelajari juga, yaitu surat Al-Ma'un, bahwa orang yang dikatakan mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Nah, tentunya kita tidak inginkan dicap oleh Allah sebagai orang yang mendustakan agama. Maka diantaranya supaya kita terhindar dari orang yang mendustakan agama, kita harus menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim, ya, peduli. Bisa berupa wujud barang atau juga bisa berupa wujud kepedulian berbentuk pendidikan. Jadi misalkan disekolahkan, dibiayai untuk menjadi anak yang baik dan soleh dan solehah, itu termasuk juga bagian dari menyantuni anak yatim. Jadi tidak harus berupa barang atau uang, ya, mendidiknya, kemudian membimbingnya itu juga termasuk kategori kafilul yatim yang nanti kita pelajari hadisnya. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai ya untuk pembelajaran, atau kita baca dulu hadisnya. Kita baca, kemudian kita artikan satu persatu. Nih, kita mulai dari sini ya. An, bisa kalian mengikuti Pak Andi. An Sahlin, An Sahli ibni Sa'din, ya, An Sahli bin Sa'din, An Sahal bin Sa'ad, ya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala. Radhiyallahu anhu itu semoga Allah meridhoinya, memberikan ridhonya, berkata. Ya, ini jadi dari Sahal, jadi bisa jadi ini sahabat Rasulullah menyampaikan apa yang pernah didengar, apa yang disampaikan Rasulullah. Pak Andi ulangi ya. An Sahal bin Sa'ad, An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala. Qala itu berkata. Qala berkata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata. Jadi suatu ketika Rasulullah menyampaikan
kemudian diceritakan lagi oleh Sahal bin Sa'ad ini. Apa yang disampaikan Rasulullah? Nih. Ana pasti tahu ya, ana itu saya, maksudnya Rasulullah. Ana wa, ya, wa itu dan kafilul yatimi, nah, pelindung yatim, anak yatim. Kafilul yatimi, pelindung atau penyantun anak yatim. Fil jannah, di fil jannah, jannah itu surga, di surga. Jadi Rasulullah mengatakan, saya dengan orang yang menyantuni anak yatim itu berada di dalam surga. Kemudian beliau menegaskan, surganya tidak misalkan satu komplek dengan beda atau jaraknya jauh. Nah, misalkan Rasulullah berada di komplek A nomor 1, kemudian yang menyantuni anak yatim di nomor 10, tidak. Rasulullah memberikan gambaran seperti ini. Hakadha, ya, seperti ini. Seperti ini itu maksudnya bagaimana? Wa asyara, kemudian Nabi Muhammad menunjukkan bis sababah, ya, dengan jari tunjuk, wal wusta, dan tengah, jari tengah, wa farraja bainahuma, kemudian beliau merenggangkan di antara keduanya. Jadi seperti ini. Ana wa kafil yatimi fil jannah hakada wa asyara as-sababah wal wusta wa farraja bainahuma. Jadi Rasulullah tidak tanggung-tanggung memberikan gambaran orang yang sungguh-sungguh, orang yang dengan ikhlas memberikan santunan, menyantuni anak yatim, kemudian melindungi, memberikan pendidikan, maka akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak-anak sekalian, kalau kalian kemarin sudah memberikan santunan, sangat bagus sekali, diusahakan bisa istiqomah, ya, bisa istiqomah, bisa meneruskan, tidak hanya sekali tapi terus menerus, karena kita akan mendapatkan jaminan dari Rasulullah akan ditempatkan surganya Allah bersama Rasulullah atau dekat dengan Rasulullah seperti ini. Kita baca sekali lagi, ya. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim, saya bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim fil jannah, di dalam surga. Hakada, ya, itu bahasa Indonesianya seperti ini, atau bahasa Jawa ini gitu. Wa asyara as-sababah wal wusta wa farraja bainahuma. Nah, begitu kita lanjutkan pertemuan berikutnya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.